Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami sedang berada di Kota Langsa, tepatnya di acara pameran benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Majelis Pengajian Anwarul Habib Indonesia. Saat kami tiba di lokasi acara, tiket masuk sudah habis terjual karena banyaknya jumlah pengunjung yang datang. Namun beruntung kami dari pihak jurnalis diizinkan masuk untuk melakukan liputan dan membagikan kepada teman-teman yang tidak berkesempatan untuk hadir ke tempat acara. Terpantau di lokasi acara, antrian pengunjung sangat panjang mulai dari pintu gerbang hingga pintu masuk gedung, namun tetap dalam kondisi tertib. Selain itu, kami juga berkesempatan untuk bertemu dengan panitia dan melakukan sedikit wawancara untuk memperoleh informasi. Berikut wawancara singkat kami. Kebetulan kita dari Majelis Pengajian Anwarul Habib yang ditunjuk sebagai pelaksana di daerah, gitu Pak. Apa ya? Ya. Terlambat, nama Bapak siapa? Boy Pak. Nah, Pak Boy, Ya. selaku apa sih Pak? Selaku saya wakil ketua sebenarnya Pak, karena ketuanya ada halangan, ya mungkin yang handle untuk sementara saya. Gitu. Terdata nggak Pak berapa jumlah pengunjung yang sudah masuk hingga saat ini? Kita punya target kemarin itu 4.000 pengunjung di 2 hari. Alhamdulillah membludak. Membludak, lebih dari target Pak ya? Ya, sehari bisa 2.500 mungkin. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau boleh izin Pak, kami ke dalam bentar bisa? Bisa izin Pak. Setelah itu kami beranjak untuk masuk ke dalam gedung acara melalui pintu belakang sesuai arahan panitia, dan di sana kami bertemu dengan orang yang menyediakan air celupan rambut Rasulullah SAW. Ini air celupan rambut Rasulullah SAW. Ya, terakhir kita celup di Abu Mudi Samalanga. Ya, yang di dalamnya juga ada campuran air zam-zam ada. Ya, air sholawat, air doa. Nah, jadi ibu-ibu nanti setiap waktu sholat, sesudah sholat baca selawat minimal sekali sholawat, kemudian dimasukkan, ya dicampur, dicampur dengan air galon 5 itu supaya. Setelah mendapatkan air tersebut, kami beranjak untuk masuk ke dalam. Namun kami melihat sebuah meja yang dikerumuni oleh orang banyak, yang ternyata di sana terdapat sebuah pedang peninggalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kami terkesima melihat keindahan pedang tersebut. Kita bisa melihat pengunjung yang datang mencium pedang tersebut sebagai bentuk penghormatan. Dan ini bukan sebuah kemusyrikan atau penyembahan terhadap pedang tersebut. Dan ini perlu kita garis bawahi. Pemirsa, sementara di dalam gedung terdengar suara gema selawat yang sangat merdu. Kami rasanya tidak sabar untuk masuk ke dalamnya. Mari ikuti kami untuk masuk ke dalam gedung. Mungkin kami tidak lagi berkomentar di sana. Mari kita saksikan benda-benda apa saja yang dipajang dan dipamerkan untuk bisa kita lihat. Mari kita saksikan bersama. Pemirsa, ini adalah kain penutup makam Rasulullah SAW. Dan ini adalah kayu sugih atau siwak peninggalan Nabi, yang mana fungsi dari siwak ini adalah untuk membersihkan gigi. Pada saat itu digunakan oleh orang Arab. Dan hingga kini, hukum menggunakan siwak dalam Islam adalah disunatkan. Dan ini adalah sorban baginda Rasulullah SAW yang terlihat begitu sederhana. Ini adalah tongkat Rasulullah SAW. Pada saat melihat tidak boleh dipegang oleh pengunjung.
Ini adalah darah bekam Rasulullah SAW dan metode pengobatan dengan cara bekam disunatkan di dalam Islam. Pemirsa, ini adalah tanah kuburan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu mengangkat derajat beliau dan kita menjadi orang yang menerima syafaat dari baginda Rasulullah di Yaumil Mizan nanti. Ini adalah tongkat Rasulullah SAW. Pada saat melihat tidak boleh dipegang oleh pengunjung. Saat kami keluar dari gedung ini, antrian masih sangat ramai di sana. Akan tetapi kami padai dulu liputan kami untuk hari ini. Kami berterima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong di-subscribe jika tidak keberatan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.